Shalom. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah mandi belum ini? Ya pasti sudah mandi lah Kak Oke. Sam, sudah siang. Sudah jam berapa ya Tante ya? Iya sudah Masa siang. belum mandi? Udah. Semuanya siap untuk mulai ibadah pada pagi hari ini? Siap? Oke, sebelum itu kita mau doa dulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatanmu pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan biarlah hati-Mu dapat disenangkan ya Tuhan lewat puji-pujian setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan di kepak-kepakan tangannya, oke? Sambil pemanasan buat puji Tuhan. Ayo kita semua menggoyang-goyangkan badan kita. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh kuat dan sehat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak. Kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, Agar tubuh kuat dan sehat untuk memuji nama. Goyang kiri semuanya, goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh kuat dan sehat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh kuat dan sehat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri. Goyang kiri sekali lagi. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Semuanya lebih semangat lagi. Dikepak-kepakan tangannya, kepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh kuat dan sehat. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang semua badannya. Agar tubuh kuat dan sehat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1 2, goyang kanan 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1 2, 1 2, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, sudah capek belum? Tante sudah capek belum? Belum masih dong. barusan mulai Kak Sam. Iya. Nah, kita semangat Baru satu ya anak-anak. lagu ya Tante ya. Iya, kita memuji Tuhan dengan semangat. Sebab kasihnya Tuhan itu selalu baru buat kita semua, oke? Amin. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
Yesus. Kasih jempolnya semua diangkat. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Nah, tapi belum ini tuh. Lagu apa kita? Nah, selanjutnya kita mau muji Tuhan. Apa sama Kak Sam yang mele? Kak Sam dong. Sudah siapin lagunya ini soalnya. Oke, oke. Nanti latihan lagi sama yang main musik lah. Kita pujikan Yesus pokok. Semuanya tahu lagunya kan? Semua pakai gerakan, oke? Yesus pokok dan kita lancaran, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kau akan berbuah. Kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sikap berdiri yang baik. Kita siapkan hati kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sudah memberkati setiap kami di dalam puji-pujian. Kami boleh menaikkan pujian untuk Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap kehidupan hati kami masing-masing. Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, urapi telinga kami, urapi hati kami, supaya firman yang disampaikan boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang di rumah. Kalau tadi belum diumumkan ya, absennya di YouTube ya. Absennya di YouTube. Jadi kamu tulis namamu absen untuk hadir ya. Mungkin kamu pakai handphonenya papa atau mama ya. Jadi kamu absen, kamu tulis ini pakai handphone mama, handphone papa, namamu yang ditulis di situ ya. Yang lihat streaming. Nah, puji Tuhan, minggu depan ibadah sekolah minggu ada lagi jam 10 ya. Hari ini kita streaming aja, tidak datang karena apa? Karena nanti sore, hari ini akan tanggal 14 Februari. Nanti sore itu ada Jesus Reigns Youth ya, ada Jesus Reigns Youth. Mungkin bisa ditayangkan ya. Jesus Reigns Youth brosurnya bisa ya ditayangkan sebentar. Nanti untuk orang tuamu sudah Lili sudah bagi brosurnya. Untuk kamu yang remaja yang ingin datang mau ajak teman boleh silakan datang. Ini sudah ditampilkan ya, sudah ditampilkan di Quest Hotel itu di daerah antara Dr. Sutomo dan Raya Darmo ya. Jadi itu kalau dari Hotel Mercure itu belakangnya Hotel Mercure, sampingnya persis. Ya di googling aja lah, di GPS bisa. Jalan Ronggolawe nomor berapa ya? Nomor 27, di situ ada tulisannya Jalan Ronggolawe nomor 27. Ruangnya juga namanya Ruang Serbaguna Ronggolawe ya. Nanti pakai kaos Jesus Reigns ya. Pakai kaos Jesus Reigns, mulainya jam 4 sore, nanti sore ini jam 4 ya, jam 4 sore pakai kaos Jesus Reigns, bawahnya bebas, mau yang penting celana panjang lah ya, mau pakai sepatu kets juga boleh ya, pakai sepatu trepes terserah kamu, pokoknya pakai kaos Jesus Reigns semua ya, kaos putih Jesus Reigns, mau ajak teman boleh, enggak datang juga enggak apa-apa, nanti ada streamingnya. Ya, jadi bisa lihat streaming juga ada live streaming. Oke, minggu lalu di 2 kelas, baik di kelas kecil maupun kelas besar, itu khotbahnya tentang mertuanya Petrus ya, yang sakit demam panas, Tuhan sembuhkan ya. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus berangkat keliling untuk mengajar di kota-kota lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Lukas pasal 5 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Injil Lukas pasal 5, kita baca mulai dari ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni perahu Simon,
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, di sini ceritanya tentang Tuhan menyuruh. Satu kali Tuhan itu khotbah, kemudian sampai di tepi danau. Ini bukan tepi laut ya, tepi danau. Di sana danaunya itu cukup besar ya, besar dan tepi danaunya itu ya seperti pantai ya, seperti pantai tapi pantai danau bukan pantai laut. Tahu nggak bedanya pantai laut dan pantai danau? Danau itu tidak air asin seperti laut ya. Kalau laut itu airnya asin, kalau danau itu seperti sungai ya. Tapi lebih luas. Kalau sungai kan ada jalur kecil gini ya. Kalau danau itu besar, luas gitu. Cuma itu di tepi danau. Nah, sesudah itu waktu Tuhan Yesus lihat ada perahunya murid-murid, Tuhan Yesus langsung naik ke perahu. Nah, yang dinaik itu perahunya Simon. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama Simon, sudah ayo kita bertolak rada sana gitu. Sebab orang-orang ini kan datang ngikut Tuhan Yesus terus. Tuhan Yesus tidak bisa suruh pulang gitu, nggak bisa. Kalau disuruh pulang tetap ngikuti. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus naik ke perahu, masuk semua mau ikut naik perahu? Kan enggak. Jadi terpaksa mereka cuma lihat Tuhan Yesus duduk di perahu sama murid-murid, ya pasti diusir sama murid-murid. Nggak boleh ikut. Nah kalau ikut semua di perahu ya apa? Tenggelam kan perahunya kan kecil gitu ya. Jadi karena mereka juga murid-murid Tuhan Yesus banyak yang nelayan, jadi mereka mungkin satu perahu itu diisi orang 6, orang 7 ya. Jadi mereka ikut berlayar ke tengah itu dengan 2 perahu. Nah, satu perahu Tuhan Yesus punyanya Simon ini dinaiki Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus bilang, rodok ke tengah gitu. Nah, pada waktu Simon jalan ke tengah, ya, Simon itu aslinya sudah di pantai itu ngeringkesi jala-jala, ya, ngeringkesi jala-jala sebab Simon ini sudah semalam-malaman mau nangkap ikan. Nangkap ikan itu tidak bisa siang, nangkap ikan itu malam. Nah, semalam-malaman dia tidak tidur jaga untuk nangkap ikan, tapi ternyata 1 ekor pun nggak ada. Ikan itu kalau siang, kalau kamu misalnya itu jika papanya kerja di laut ya, tahu ya kalau siang itu kalau berlayar ikan tidak terlalu kelihatan, tapi kalau sudah malam ikan itu keluar ya. Kamu bisa lihat ada yang sampai ada seperti apa ya, kunang-kunang ya. Kunang-kunang itu kalau malam itu ada lampu dul kalau kamu di darat. Kalau di laut itu ada yang seperti itu, dul matanya ikan. Ya enggak semua ikan seperti gitu matanya. Tapi ada yang matanya ikan, ada yang kena cahaya bulan, dia agak bersinar gitu, cuma enggak semua. Nah, kalau malam ikan itu mulai keluar dan gampang dijala.
Ya, bukan pakai pancing, pakai jala. Jala itu supaya dapatnya banyak. Kalau pancing kan dapatnya cuma satu-satu. Jadi karena memang pekerjaannya mereka mencari ikan dijual di pasar. Jadi mereka enggak cari ikan satu-satu. Beda sama orang yang mancing. Mancing kan cuma hobi satu-satu. Nah, Petrus ini habis ngeringkesi jala. Sama Tuhan Yesus bilang, bawaan jalai. Bawaan aja jala. Bawa. Ayo. Nah, pada waktu Petrus ngeringkesi jala, dibawa lagi di dalam perahu, Tuhan Yesus naik. Terus Tuhan Yesus, agak ke sana. Dipikir Petrus cuma supaya menghindar dari orang-orang sana. Ternyata Tuhan Yesus bilang gini, kamu cari lagi ke tengah laut, ke tengah danau, kita mau nangkap ikan. Hah? Simon Petrus itu kaget, loh. Saya ini Tuhan semalam malaman, pagi ini baru pulang. Saya baru mau meringkas jala, sama Tuhan Yesus disuruh bawa lagi jalannya. Jadi saya bawa, tapi semalam malaman saya sudah cari ikan. Tidak ada, apalagi siang gini lihat. Tuh enggak ada ikannya. Tapi karena Tuhan Yesus yang suruh, saya mau nurut. Petrus lihat kiri kanan, ini kan sudah di danau kan, sudah di danau. Petrus lihat kiri kanan, iya enggak ada ikannya, enggak ada sama sekali ikannya. Tapi karena Tuhan Yesus yang suruh kok ya. Kalau Tuhan Yesus yang suruh, terus ditaruh jala terus enggak ada ikannya, yang malu siapa? Tuhan Yesus kan, ya. Tuhan Yesus ini enggak ngerti caranya menjadi penangkap ikan, enggak ngerti. Ya dituruti aja, nanti kalau diangkat jalannya kosong, kan Tuhan Yesus, ya paling enggak Tuhan Yesus ubah 5 roti 2 ikan aja lah. Pakai roti aja gitu ya. Tapi enggak, begitu Simon ini tebarkan jala, tiba-tiba ikan, kaget Simon. Loh, kok banyak ikannya? Loh, ditarik sama Simon. Loh tadi ini loh, kita lihat di sini enggak ada ikan sama sekali. Sama sekali tidak ada ya. Kita lihat di sini. Ayat 2 tadi. Lukas 5 ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Sudah basuh jala, sudah selesai. Sekarang ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, Petrus itu kaget, begitu penuh ikan ini. Dan waktu diangkat, ikannya begitu banyak. Dan sobek jalannya Simon ini sobek. Jadi kena ikan kalau ditangkap itu gimana? Kan dia masih hidup ikannya ya, diangkat ke darat itu jadi ikannya kocok gini. Jalannya koyak ya, jalannya robek dan beberapa ikan keluar. Nah Simon waduh emane kok keluar? Terus Simon lihat perahu satunya kan murid Tuhan Yesus berapa? 12 kan ya. 12 ya. 12 murid Tuhan Yesus. Kalau perahunya Simon enggak terlalu besar mungkin isinya 6 sama Tuhan Yesus jadi 7. Yang sana perahu murid-murid 6 ya. Jadi itu 13 orang sama Tuhan Yesus kan. 6 sini 7 sana. Nah, Petrus lihat temannya di sana, ayo sini. Temannya langsung mendekat, bantuin ngangkat ikan. Waktu mereka angkat ikan ini kocok gitu. Mereka berusaha angkat sampai hampir tenggelam. 2 kapal ini, 2 perahu ini hampir tenggelam karena begitu banyak ikan-ikan. Petrus itu melihat seperti itu, dia melihat Tuhan ini luar biasa. Saya ini seumur-umur tidak pernah, dari nenek moyang saya sudah ngajari saya untuk menangkap ikan. Tidak pernah terjadi. Tidak ada ilmunya, tidak ada pelajarannya bahwa menangkap ikan itu pagi-pagi atau siang-siang gitu ya. Itu pasti ikan itu sudah
tidur ya, sudah di bawah semua karena ikan enggak seneng kan kalau kena matahari kan panas. Dia lebih seneng di bawah, jadi lebih airnya di atas kan lebih anget ya kalau kena matahari. Dia lebih seneng di bawah. Tapi kalau malam kan enak, enggak ada matahari, enggak ada yang nyinari, dia bisa keluar gitu ya. Dia bisa keluar. Nah, dalam sejarahku enggak pernah ada. Dan tadi sebelum menebarkan jala pun ditoleh-toleh sama Petrus dan murid-murid, tidak kelihatan ikan belukuduk-belukuduk itu tidak ada. Satu pun tidak ada, tapi begitu jaring ini ditebarkan, ikan segitu banyaknya. Petrus ini sampai melihat itu, dia tarik-tarik sampai gak karuan, dilepas malah sama Petrus. Habis dilepas, Petrus langsung tersungkur ngelihat Tuhan Yesus. Petrus tersungkur, terus dia bilang gini, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Petrus sampai enggak ngurusi, wes tak tahu kalau ini kapalnya tenggelam apa enggak tahu, pokoknya aduh wes sembuh wes, lihat ikan segini banyak, aduh aku ini orang berdosa. Kenapa Petrus bilang orang berdosa? Karena Petrus enggak percaya tadinya, kan Petrus tadi ngetawai. Tuhan Yesus enggak ngerti ya, caranya orang nangkep ikan itu malam ya. Ini loh sekarang ini tak lihat tidak ada ikan sama sekali. Tapi pada waktu jala itu ditebarkan ikan segitu banyak, Petrus tuh malu dan tahu pasti Tuhan Yesus sudah lihat hatinya Petrus. Pasti Tuhan Yesus sudah tahu kalau tadi itu Petrus itu ngerasani Tuhan Yesus. Petrus itu malu dan rasa bersalah bahwa dia melihat Tuhan Yesus sebagai orang muda, karena Petrus lebih tua dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu mulai pelayanan kan usia masih 30 ya, 30 sampai 33 tahun. Nah ini masih usia 30, masih muda. Petrus ya mungkin sudah 40-an lah, lebih senior dari Tuhan Yesus. Jadi dia nganggap aduh anak muda ini enggak ngerti caranya. Setelah dia melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat ikan-ikan itu masuk, dia sadar bahwa ini bukan manusia biasa, bukan anak muda biasa, tapi Tuhan. Itu sebabnya Petrus bilang, Tuhan pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Malu Petrus. Dan semua murid-murid itu juga noleh dan takjub, oh iya Tuhan, tapi ya diteruskan. Menyelesaikan nangkep ikan sampai ke darat. Waktu sampai ke darat, Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, jangan takut kamu semua ya. Ada Yakobus, Yohanes, Petrus ya. Ada Yakobus, Yohanes, ada Petrus, Simon Petrus. Terus Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala, tapi bukan lagi penjala ikan, penjala manusia. Artinya apa? Membawa orang-orang masuk di dalam jaringnya Tuhan, ikut di dalam jaringnya Tuhan. Tapi kalau kamu lihat tadi ceritanya kayak gini, mereka ambil ikan tapi ada yang keluar, berarti itu seperti yang Tuhan katakan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, waktu ikan itu diambil, masuk semua di dalam jaring, tapi setelah itu jaringnya koyak. Setelah jaringnya koyak, beberapa ikan keluar. Nah, sisa yang di dalam ini yang terangkat, berarti mereka yang terpilih. Jangan sampai kita percaya Tuhan Yesus, kemudian nanti sudah umur berapa? Kamu kan masih umur berapa? Ada yang di bawah 14 tahun ya. Di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun ya, semua rata-rata masih di bawah 18 tahun. Nanti kalau kamu umur 19, umur 20, umur 30, umur 40, apakah kamu masih percaya Tuhan Yesus? Apakah kamu masih cinta Tuhan Yesus? Ataukah kamu sudah kecantol yang lain? Seperti ikan-ikan yang tadi ini koyak. Nah, Tuhan mau pakai murid-murid Tuhan Yesus, bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus, kita juga semua menjadi penjala jiwa. Tetapi lebih dari itu, Tuhan juga mau kita mengerti, ada jiwa yang bisa masuk ke dalam jaring, ada yang keluar. Tidak mau. Ya.
itu urusan mereka. Tapi Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tarik. Kalau mereka tidak mau itu urusan mereka. Terlebih juga kita, kalau kita ini juga seperti ikan-ikan yang dijaring sama Tuhan. Ya, mungkin lewat orang tua, karena kamu dari kecil percaya Tuhan Yesus dari orang tua, atau memang dari tetangga sebelah, atau dari temanmu mengajak kamu percaya Tuhan Yesus, kamu itu seperti masuk di jaringnya Tuhan. Terus nantinya apakah kamu terus berjalan di jalurnya Tuhan atau tidak, itu urusan kamu dengan Tuhan. Tapi Lili harap kamu sampai besar. Tetap percaya Tuhan Yesus. Amin. Tidak boleh ada apapun yang bisa memisahkan kasih Yesus dari kamu. Ya, ingat ya. Sekarang umur berapa? Ada yang masih 8, ada yang 9, ada yang baru 1 tahun ya. Ada yang 2 tahun, ada yang umur sampai 17, 18 ya. Tapi berapapun usiamu, guru-guru sekolah minggu ada yang di atas 20, ya di atas 30. Berapapun usiamu, kamu harus tetap cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sampai sini firman Tuhan. Kita nyanyi apa ya? Ini Yesus sahabatku. Tahu ada lagu itu. Sampai ku besar nanti. 3/4 ya. E aja. Atau D ya. D aja. Ada enggak kata-katanya? Ayo. 3/4 ya. Di situ di layarnya ada ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kamu hafalkan ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Pagi hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bertemu untuk satu dengan yang lain beribadah.
Tetapi kami bersyukur Tuhan, anak-anak ini tetap sehat untuk bisa berbuat bakti. Tuhan, biarlah meskipun mereka di rumah, rohani dari anak-anak ini terisi. Buatlah mereka mengerti firman Tuhan, apa yang disampaikan hari ini, bahwa Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara. Menurut Simon Petrus, rasanya tidak mungkin menjala ikan di siang hari, di pagi hari. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Dan bukan hanya terjadi secara jasmani, tapi Tuhan berkata kepada Petrus, kepada Andreas, kepada Yakobus dan Yohanes, bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Tuhan, terima kasih, bawa kami untuk menjadi penjala manusia. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang bisa menjadi penjala manusia, tetapi bawa setiap kami juga nanti. Kalau Tuhan bawa kami mulai beranjak menjadi lebih remaja lagi, lebih dewasa muda lagi, Tuhan pakai hidup kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Seperti tadi jala itu sampai koyak, Tuhan, kami tidak ingin hidup kami keluar dari kehendak Tuhan, tetapi pegang hidup kami ya Tuhan, untuk selalu berada di jalurnya Tuhan, dari kami kecil sampai besar nanti. Oh Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan sertai anak-anak yang setiap hari masih Zoom sekolahan. Tuhan berkati studi mereka semua meskipun lewat Zoom. Buat anak-anak ini bisa mengerti apa yang mereka pelajari setiap hari. Tuhan memberkati makan, minum, pakai keluarga mereka, biaya yang diperlukan untuk membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Tuhan memberkati semuanya. Dan Tuhan pertemukan kami minggu depan untuk bisa beribadah kembali bersama-sama, sekolah minggu kembali. Dan sebentar kami akan berpisah. Bapak turunkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.